Selamat pagi, Bang Asok. Bang Asok nih kan ibaratnya perjalanan di Amar. Amar itu kan Aliansi Masyarakat Akar Rumput. Nah, yang dibilang aliansi masyarakat akar rumput. Jadi di situ kan aliansi masyarakat akar rumput. Nah, yang jadi peran Bang Asok terjun atau membentuk aliansi Amar ini, nah temanya apa? Dari Amar ini kan saya menyadari bahwa di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara tentu ada masyarakat. Begitu juga negara terbentuk, tentu ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah. Ya. Nah, kita ini kan yang paling bawah. Makanya saya buat secara inisiasi saya sendiri adalah Amar ini grassroots, akar rumput. Artinya kita yang tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, tidak punya gelar, katakanlah tidak juga punya harta segunung gitu ya. Jadi kita adalah menyadari bahwa kita ini berasal dari bawah. Nah, persoalan ini bagaimana ke depannya Amar ini ikut serta di dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Karena kita juga kan merasakan pembangunan. Nah, kita mendukung program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah agar itu menyentuh, pembangunan itu bisa menyentuh hati rakyat dan rakyat juga bisa merasakan. Dari hulu ke hilir. Iya, begitu, Pak. Nah, Anda sendiri kan juga merasakan kan bagaimana situasi di Bandung misalnya. Situasi di Bandung, situasi politik, situasi ekonomi, situasi budaya, situasi adat, sosial itu kan pasti di dalam gejolak kehidupan berbangsa dan bernegara itu pasti ada. Kalau menurut Anda itu gimana? Kalau di daerah Jawa? Sebenarnya gini Bang, kalau hidup di rumah Pancasila ini, mau di Jawa, mau di Kalimantan, mau di NTB, cuman ya gitulah. Jadi perbedaan antara suku, gitu kan, agama, semua apa bermacam-macam. Bermacam-macam permisi. Ya, bermacam-macam. Aku mau tes. Bermacam-macam bahasa, budaya. Jadi dimanapun kita berada, tetap kita harus saling menghormati dan menghargai. Satu sama lain walaupun beda ya. Soalnya rumah kita ini kan rumah kita bersama. Walaupun beda suku, beda agama, tetap kita satu rumah. Rumah kita Pancasila. Rumah kita adalah Pancasila. Di dalamnya berbeda-beda. Satu kan ketuhanan, kemanusiaan, gitu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, bagi kerakyatan, gitu ya. Terus dari bahasa Pancasila ini kan tentu ada isinya yang tertuang di dalamnya dari 5 istilah ini tadi. Ya. Terus salah satunya apa? Salah satu kan gini dia. Kita yang namanya berketuhanan, bukan keagamaan kan? Ini ketuhanan. Temanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun di situ, agama apapun di situ, tetap yang penting kita berketuhanan. Punya Tuhan lah ibaratnya kan. Gitu. Artinya kita tetap berpegang teguh dengan Tuhan. Agama silahkan beda. Itu tergantung pilihan masing-masing. Iman ya. Iman, kepercayaan. Ya. Situasi politik nih gimana? Gonjang-ganjing politik misalnya. Situasi politik. Sekarang ngomong kan tingginya di Bengkayang nih. Artinya sudah menjadi penduduk Bengkayang, bagian daripada NKRI. Ya. Adakah dengar isu-isu? Bapak kan salah satu pengurus buruh ini. Penggiat. Pengurus buruh, penggiat pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang. Ya. Unggul. Ya. SDM unggul.
Unggul ya. SDM unggul. Jadi dari sisi apa sih unggulnya? Jadi gini, menurut Pak. inovasinya, Ya, jadi gagasannya. namanya pembangunan. Jadi ini kan temanya pembangunan berkelanjutan. Dari mulai program Pak Jokowi ini. Pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Jangka panjang. Baik, Jadi baik. tidak selesai tahun ini, kita sambung tahun depan. Nah, Kita gitu. sambung ya. Nah, jadi kita kalau misalkan kita lihat peta politik atau misalkan pembangunan lah, yang ibaratnya gini kan, sekarang mengacu ke rapat kemarin kan, para pemerintah kita nih, Dewan Paripurna. Kabupaten, rapat paripurna, ada salah satu atau sebagian gitu kan anggota dewan yang tidak menyetujui masalah anggaran dana PEN ini kan. Kalau PEN sudah. PEN sudah, Nah, itu kan anggaran 2021. ya, Cuman APBD, RAP APBD 2022. RAP APBD Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah 2022. Nah. Nah, menurut abang kan gini, ini kan ada dua kubu ibaratnya kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, itu dia. Coba menurut abang, analisa abang. Kalau menurut saya ini ada kepentingan yang saling berbeda Saling berbeda. antara eksekutif dan legislatif. Ya. Legislatif. Ya. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan partai, ada juga kepentingan pembangunan. Ada juga kepentingan di luar konteks kewenangannya sebagai, katakanlah kalau kita sebagai DPR gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Jadi kenapa tidak disetujui oleh DPR? Tanda tanya kan? Kita bertanya, jangan menjadi membuat masyarakat yang 260.000 jiwa yang ada di Bengkayang itu Kabupaten Bengkayang. kecewa dan tidak percaya kepada DPR dan pemerintah daerah. Nah, jadi intinya gini bang, jadi selain daripada kecewa, jadi pemerintah itu masyarakat kan, masyarakat itu melihat pemerintah, kok ada apa kan gitu. Sebenarnya gini Mas. Ini bagian daripada strategi bupati, strategi pemerintah daerah bagaimana membangun komunikasi yang baik, baik di tingkat DPR yang disebut dengan parlemen ini tadi, ya, itu yang namanya DPRD ini kan bagian daripada sistem pemerintahan, ya, untuk menyelenggarakan program pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan visi dan misi bupatinya. Itu. Nah, sebenarnya ini gampang aja sih. Kalau gampang ini, kalau kita mensikapinya, kita pengamat, katakanlah pengamat akar rumput ini. Pengamat. Kita mensikapinya ini hanya mis kepentingan yang berbeda. Miskomunikasi. Nah, persoalan ini menjadi suatu pembelajaran ya bagi DPR juga, bagi pemerintah daerah juga, yang kita harapkan bahwa ke depan itu lebih baik. Ya, tidak ada kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi, itu tidak ada. Utamakanlah kepentingan masyarakat. Masalahnya anggaran 2022 ini kan untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Jika ini tidak disetujui, yang rugi itu bukan eksekutifnya, legislatif, yang rugi itu adalah masyarakat. Maka kita harus bertanya kepada pemerintah, kepada DPR, kenapa kok di antara dua lembaga ini, pemerintah dengan DPR ini kok berseteru? Iya. Nah, ada apa? Tidak satu jalan gitu kan? Tidak satu jalan. Tidak satu jalan. Harusnya kan satu jalan. Apa? Seiring. Iya. Seiring, sejalan, seirama. Itu Iya. yang paling bagus kan? Tapi karena ini ada hak politik, DPR juga sebagai salah satu, ada tiga fungsi itu tadi, termasuk legislasi, ya, penganggaran dan pengawasan. Iya. Ini kan fungsi DPR. Nah, persoalannya juga kan saat ini kan tidak ada yang terbuka juga dengan rakyat sih. Iya. Baik eksekutif, legislatifnya itu terbuka aja dengan LSM, dengan media, dengan rakyat, dengan para tokoh untuk bersama-sama untuk membangun Kabupaten Bengkayang. Jadi nggak tanda tanya kan gitu? Nggak tanya-tanya. Sekarang kan kita bertanya ada apa semua ini. Nah, Jangan rakyat yang menjadi korban gitu loh. Kita yang menanti-nantikan pembangunan daerah, masyarakat, sekarang kita merasakan. Kan begitu dia. Nah, menurut Mamang bagaimana, Mang? ya beginilah ibaratnya. Saya minta maaf sekali lagi kepada pemerintah daerah
Kabupaten Bengkayang atau ke Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkayang. Jadi kita sebagai pengamat juga lah dari akar rumput ini. Pengamat? Saya bersama Bang Aso termasuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga. Jadi selama ini yang diambil keputusan, jadi ini tuh belum jelas. Apa alasannya? Apa alasannya? Itu ya mungkin saya cukup. Kedua-duanya ini harus menjelaskan kepada Menjelaskan masyarakat ya. Masyarakat supaya masyarakat paham. Ya, Nah, itulah. itu Terima bahasa kasih. sharing, katakanlah kami ini sering dan ini crossing ya, Ya. kami berdua. Jadi kedua lembaga ini harus memperjelas kepada masyarakat apa menjadi penyebab bahwa anggaran 2022 ini tidak disetujui oleh Ya, DPR. alasannya. Alasannya gitu. apa dan kami harus bertanya. Untuk sebentar itu ya. Ya, Kita bahasa terakhir. oke. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubara. Harus.